wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Ayu Bulan Bidadari. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Bulan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai kegiatan ini dengan doa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, di sini Ibu Guru mau menginformasikan kepada kalian apa aja yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai usaha kegiatan ekonomi, kemudian kita akan belajar mengenai sikap tanggung jawab baik di lingkungan masyarakat, sekolah maupun lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya. Halo anak-anak, ayo kita bersama-sama mengamati gambar yang telah Ibu sajikan di dalam video pembelajaran ini. Menurut kalian, apa jenis usaha yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, gambar tersebut menunjukkan gambar usaha penjualan bibit tanaman loh. Penjual bibit tanaman menyediakan bibit-bibit aneka tanaman. Nah, aneka tanaman yang tumbuh akan menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau pada tanaman-tanaman tersebut akan menyediakan banyak oksigen untuk kita. Anak-anak kelas 5 yang hebat, oksigen sangat penting untuk kehidupan kita. Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Apa saja contoh kegiatan ekonomi? Yang pertama ada pengusaha mutiara, yang kedua peternak sapi, yang ketiga pertanian stroberi, yang keempat ada penjual sayur. Nah, itulah 4 contoh kegiatan ekonomi. Setiap orang memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Maka dari itu kita harus menghargai. Bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua adalah menghormati usaha ekonomi orang lain dan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat adalah meneladani keberhasilan orang lain dengan menirukan sikap positif orang tersebut. Nah, anak-anak, itulah bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jangan lupa anak-anak, kalian juga harus menerapkan cara menghargai tersebut ya. Dalam kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Apa saja contoh sikap tanggung jawab? Contoh dari sikap tanggung jawab adalah contoh sikap tanggung jawab dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, merapikan mainan setelah digunakan. Yang kedua, mencuci piring setelah makan. Dan yang ketiga, mematikan keran air setelah digunakan. Dalam lingkungan sekolah, contohnya yang pertama, ikut serta membersihkan ruangan kelas. Yang kedua, selalu menghormati bapak maupun ibu guru. Yang ketiga, bersedia membantu bapak ibu guru jika meminta pertolongan. Dalam lingkungan masyarakat, contohnya yang pertama, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Yang kedua, menghargai perbedaan agama, suku, ras maupun budaya. Yang ketiga,
turut aktif dalam segala kegiatan yang ada di masyarakat, seperti musyawarah. Bagaimana jika tidak menerapkan sikap tanggung jawab? Akan terjadi ketidakharmonisan antar warga masyarakat. Dan yang kedua adalah tidak adanya kerukunan antar masyarakat. Nah, itulah yang terjadi jika kita tidak menerapkan sikap tanggung jawab kita, terutama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Kalimat yang pertama, siapakah yang memberimu makanan? Yang kedua, berapa harga buku tulismu? Nah, anak-anak, kedua kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan. Nah, anak-anak, kalimat tanya menggunakan kata tanya. Gunanya untuk menanyakan sesuatu. Nah, Bu Guru, contoh dari kata tanya itu apa aja? Oke, Ibu akan menjelaskan. Terdapat 7 jenis kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya. Yang pertama, kata apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu. Yang kedua, kata siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kata kapan berfungsi menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, di, ke, dari, mana berfungsi menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau lokasi yang akan dituju. Yang kelima, mengapa berfungsi menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Yang keenam, kata bagaimana berfungsi menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal. Dan yang terakhir adalah kata berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, dan satuan. Nah, anak-anak, itulah ketujuh kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Oke anak-anak, setelah pembelajaran kita dilaksanakan, di sini Ibu akan memberikan refleksi maupun kesimpulan kepada kalian apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita tadi sudah belajar mengenai kegiatan usaha ekonomi. Nah, semua orang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, Bu Guru, apa saja contoh dari kegiatan ekonomi? Seperti yang Ibu sajikan dalam video pembelajaran tadi, contoh dari kegiatan usaha ekonomi yang pertama pengusaha mutiara, kemudian yang kedua ada pertanian stroberi, yang ketiga ada peternakan sapi, dan yang terakhir ialah pedagang sayur. Nah, itulah keempat contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, perlu diketahui anak-anak, setiap orang memiliki kegiatan usaha yang berbeda-beda, maka dari itu jangan lupa untuk menghargai usaha orang lain yang berbeda-beda. Nah, kemudian tadi yang kedua kita mempelajari tentang kegiatan sikap tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab itu tidak hanya ada dalam lingkungan keluarga, tapi ada juga dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Jadi anak-anak perlu ditanamkan sejak dini terkait sikap tanggung jawab kita. Jika tidak ada sikap tanggung jawab, maka terjadi kekacauan dan tidak ada kerukunan di kehidupan antar warga maupun masyarakat. Kemudian yang ketiga tadi kita belajar mengenai kata tanya. Nah, kata tanya tadi ada 7, ada apa, berapa, mengapa, dan sebagainya. Nah, kata tanya tersebut digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Dan jangan lupa, kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itulah anak-anak materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.